Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, video ini kita kembali lagi akan membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah, dan sekarang kita melanjutkan pembahasan huruf-huruf yang punya amal seperti laisa yang nomor 2, yaitu la. Kalau kemarin ma ya. Sekarang la yang serupa dengan laisa, penjelasannya bagaimana? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. La al-musyabbahatu bilaisa. Ini merupakan pembahasan la yang diserupakan dengan laisa. La al-musyabbahatu bilaisa muhmilatun inda jami'il arabi. Jadi la yang diserupakan dengan laisa itu muhmil alias tidak ada aturan yang jelas ya menurut seluruh orang Arab. Waqad yu'miluha al-hijaziyuna ikmala laisa bisyuruti allati taqaddamat lima. Terkadang orang-orang Hijaz itu mengamalkan amalnya la seperti amalnya laisa dengan beberapa syarat yang sudah dijelaskan untuk ma yang diserupakan dengan laisa. Jadi syaratnya seperti ma ya, ma yang serupa dengan laisa. Wa yuzatu ala dzalika ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Kemudian ditambahkan untuk hal tersebut bahwa yang menjadi isimnya la serta khabarnya la yang diserupakan dengan laisa itu isim dan khabarnya harus berupa isim nakirah. Wa nadara ayyakuna ismuha ma'rifatan. Dan alangkah manakala isimnya la itu berupa isim ma'rifat. Kaqauli syairi minatawili wahallat sawadal qalbi la ana bagian siwaha wala fi hubbiha mudarahiya. Contohnya seperti ucapannya penyair yang mana syair ini termasuk bahar tawil. Ini artinya sudah saya siapkan ya, cuman saya kalau menerjemah secara langsung begini tanpa melihat teks ini saya bingung. Jadi untuk terjemahnya saya taruh di kolom deskripsi saja. Ini saya sudah tahu. Tadi sempat nyari di internet dan saya sudah nemu. Jadi nanti tinggal mindah artinya di kolom deskripsi. Kemudian waqad jaa mislu dzalika lil mutanabbi fi qawlihi minatawili idza wujudu lam yurzaq khalasan minal ada falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Untuk contoh yang sama juga ada contoh yang ini adalah dari Imam Al-Mutanabbi, yaitu beliau mengucapkan sebuah syair yang mana syair ini merupakan bahar tawil. Ini juga artinya sudah saya siapkan, jadi cek di kolom deskripsi. Oke. Waqad ajaza dzalika ba'du ulama'il arabiyyati al-fudala'u. Sebagian ulama bahasa Arab yang utama, yang fudola, itu memperbolehkan hal tersebut. Memperbolehkan apa? Yaitu memperbolehkan ketika isimnya la berupa isim ma'rifat dan khobarnya la berupa isim nakirah gitu. Wal ghalibu ala khabari la hadihi ayyakuna mahdufan kaqolihi min majzu'il kamili man sadda an niraniha fa ana banu qaisin la barahu. Namun kebanyakan khobarnya la yang ini alias la yang serupa dengan laisa itu kebanyakan khobarnya itu dibuang. Contohnya seperti ucapannya dia. Ini mungkin ucapannya dianya kembali ke Imam Mutanabbi, yang mana syair ini termasuk bagian dari bahar kamil. Ini juga artinya sudah saya siapkan, silahkan cek di kolom deskripsi. Ai la barahun li. Jadi maksud dari la barahu di sini adalah la barahun li. Kalau diartikan tidak ada istirahat untuk saya. Wa yajuzu dzikruhu, dan boleh kalau misalkan khobarnya la tadi itu disebut alias tidak dibuang. Kaqaulil akhari minat tawili ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Contohnya seperti ucapan penyair yang lain yang mana syair ini termasuk bahar tawil. Ini juga artinya silakan kalian cek di kolom deskripsi. Wa'lam anna la al-madkurata yajuzu ayyurada biha nafyul wahidi wa ayyurada biha nafyul jami'i fahiya muhtamilatun linafyil wahdadi wa linafyil jinsi wal qarinatu tu'ayyinu ahadahuma. Ketahuilah, sesungguhnya la yang disebutkan ini, yaitu la yang punya amal seperti laisa, itu boleh kalau misalkan la tadi itu dikehendaki untuk menafikan satu, atau dengan la tadi kalian itu menghendaki menafikan keseluruhan.
Yang mana la yang disebutkan ini alias la yang punya amal seperti laisa itu mencakup atau mengandung untuk bisa menafikan satu serta menafikan jenis. Jenis itu artinya banyak ya. Nah, untuk lafadz yang menyertai la tadi itu menjelaskan salah satu dari wahdah atau jenis tadi. Fa in qulta la rajulun hadiran sahha ayyakunal muradu laisa ahadun min jinsir rijali hadiran wa ayyakunal muradu laisa rajulun wahidun hadiran. Jikalau kamu mengatakan la rajulun hadiran, tidak ada satu laki-laki yang datang, maka benar kalau misalkan kamu menghendaki tidak ada satupun dari jenis laki-laki yang datang. Dan boleh pula ketika yang dikehendaki itu tidak ada satu laki-laki yang datang. Paham nggak bedanya? Jadi tidak ada satupun jenis laki-laki yang datang. Jadi ya laki-laki jenis apa? Laki Indonesia, laki Malaysia, laki Arab, laki Amerika. Pokok jenis laki-laki yang putih, yang coklat, yang ganteng, yang nggak ganteng. Tidak ada yang hadir. Begitu juga maksudnya adalah tidak ada satu laki-laki yang hadir. Fayahtamilu ayyakuna hunaka rajulani aw aksaru walidzalika sahha an taqula la rajulun hadiron bal rajulani aw rijalun. Berhubung yang dimaksud itu tidak ada satu laki-laki yang datang, maka lafaz tadi itu bisa mengandung dua laki-laki atau lebih ya, atau lebih banyak. Oleh karena itu sah-sah saja kalau misalkan kamu mengatakan la rajulun hadiron bal rajulani aw rijalun. Tidak ada satu laki-laki yang datang, akan tetapi yang datang itu justru dua laki-laki, atau yang datang itu banyak laki-laki. Amala al-amilata amala inna fala makna laha illa nafyal jinsi nafyan aman. Kemudian jikalau la itu memiliki amal seperti inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, maka la yang memiliki makna inna itu tidak memiliki makna lain kecuali menafikan jenis dengan penafian yang umum. Fa in qulta la rajula hadirun kanal makna laisa ahadun min jinsir rijali hadiron. Maka jika kamu mengatakan la rajula hadirun, tidak ada laki-laki yang datang, maka maknanya adalah tidak ada satupun dari jenis laki-laki yang datang. Lida la yajuzu an taqula ba'da dzalika bal rajulani aw rijalun li'annaha linafyil jami'i. Oleh karena itu setelah lafaz tadi kamu itu tidak boleh mengatakan akan tetapi yang datang itu dua laki-laki atau banyak laki-laki. Itu tidak bisa karena fungsi dari la yang punya amal seperti inna, yaitu yang tansibul isma wa tarfa'ul khobar, itu fungsinya untuk menafikan semua jenis laki-laki, nggak pandang bulu gitu ya. Wa'lam annal awla fi la hadihi an tuhmala wa yuj'ala ma ba'daha mubtada'an wa khobaran wa idha uhmilat fal ahsanu hina idin an tukarrara kaqalihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, surat Al-Baqarah ayat 62. Kemudian penjelasan terakhir, ketahuilah sesungguhnya untuk kasus la yang ini, yaitu yang la diserupakan dengan laisa, itu lebih utama jikalau kamu itu mengihmalkannya, alias tidak memberikan aturan seperti aturannya laisa, berarti tidak memberikan amal tarfa'u isma wa tansibul khobar. Akan tetapi yang lebih utama itu hendaknya dijadikan lafadz yang terletak setelah la ini sebagai mubtada dan khobar, bukan sebagai isimnya la, bukan sebagai khobarnya la gitu. Ketika la tadi itu diihmalkan alias tidak diberikan aturan seperti laisa, maka yang lebih baik pada saat ini adalah hendaknya diulang. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, ini kalau diartikan tidak ada rasa takut kepada mereka para kekasih Allah dan mereka itu tidak merasa sedih. Jadi la khaufun alaihim. Di sini redaksinya la-nya adalah la yang musyabbah bilaisa, akan tetapi yang lafadz khaufun itu adalah mubtada bukan isimnya la, kemudian alaihim itu gampangannya sebagai khobarnya la gitu saja ya, tapi yang benar alaihim di sini adalah jar majrur yang punya ta'alluq dengan khobarnya mubtada. Seperti itu yang
yang lebih detail ya. Kemudian diulangi lagi walahum yahzanun. La di sini adalah la tadi, kemudian hum di situ mubtada, yahzanun adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya hum. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk penjelasan hurufnya laisa selanjutnya yaitu lata, insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.